Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya ke latihan soal akhir bab yang keempat, menerapkan budi pekerti luhur melalui cerita pendek, dengan fokus membahas mengenai cerita pendek ya. Langsung saja pilihlah satu jawaban yang tepat. Di sini ada sebuah cuplikan cerpen ya. Ave Maria karya Idrus. Malam bulan purnama raya kami duduk di beranda depan. Ayah dan ibu bercakap sebentar-sebentar. Tapi percakapan itu sudah lama rupanya. Keindahan alam yang demikian mengenangkan kami kepada suatu keajaiban. Perpisahan dengan Zulbahri yang dengan aneh berkenalan dengan kami. Bagaimana lekatnya hati kami kepada Zulbahri ternyata. Waktu itu ibu berkata, kasihan Zulbahri, entah di mana dia sekarang, serasa anak sendiri. Masih jelas teringat oleh kami hari perkenalan kami dengan Zulbahri. Aneh betul. Kami sedang duduk-duduk pula di beranda depan, hari panas alang kepalang. Adik Usup mempermainkan ujung kebaya ibu, sampai kebaya ibu itu robek dibuatnya. Hampir-hampir ia menangis dimarahi ibu. Tiba-tiba ia tertawa gelak-gelak sambil menunjuk ke tengah jalan. Kami menoleh dan tampaklah kepada kami seorang laki-laki sedang asyik membaca buku sambil berjalan juga. Pakaian orang itulah yang menerbitkan tertawa adik Usup. Baju jasnya sudah robek-robek, di bagian belakang tinggal hanya benang-benang saja lagi, terkulai seperti ekor kuda. Mendengar tertawa adik Usup, ia tertegun, berhenti dan melihat kepada kami. Ia ikut tertawa. Sudah itu ia seperti orang berpikir, dan tak lama kemudian ia masuk ke dalam pekarangan kami. Ia memberi hormat kepada ayah dan ibu, lalu duduk di sebelah kursi dekat meja bundar di tengah beranda itu. Ibu sudah ketakutan saja. Tanya ayah, "Tuan mencari saya?" Banyak lagi pertanyaan ayah, tapi semua dijawabnya dengan suara yang halus sekali, sehingga tak jelas terdengar oleh kami. Segala perkakas kami yang ada di beranda depan itu diperhatikannya satu persatu. Sudah itu matanya tertambat kepada majalah-majalah yang disimpan ayah di bawah meja bundar. Pertanyaan pertama, sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam cerpen tersebut adalah jelas. Di situ kan dikatakan kami ya, memakai kami berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Karena yang diceritakan itu adalah Zulbahri. Yang kedua, karakter tokoh laki-laki berdasarkan kutipan teks cerpen tersebut adalah, nah, ini perlu ketelitian ya. Kita bisa lihat pada penandanya. Di sini ada pakaian orang itulah yang menerbitkan tertawa adik Usup. Jadi beberapa kali adik Usup itu tertawa, kemudian mendengar tertawa adik Usup, ia tertegun, berhenti dan melihat kepada kami. Ia ikut tertawa. Nah, berarti dia kan tertawanya itu telat. Terus ada penanda lagi. Di sini ada segala perkakas kami yang ada di beranda depan itu diperhatikannya satu persatu. Nah, diperhatikan satu persatu. Hal tersebut menunjukkan adalah bahwa tokoh laki-laki berdasarkan kutipan teks tersebut adalah mudah heran. Nah, telat tertawanya tadi berarti telat tertawa dan kemudian ikut-ikutan tertawa. Itu menunjukkan tidak punya pendirian. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang ketiga, alur yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah, nah ini di sini ada penandanya, masih jelas teringat oleh kami hari perkenalan kami dengan Zulbahri. Aneh betul. Nah, berarti ini kan menceritakan sesuatu hal yang sesuatu masa lalu. Saat pertama kalinya Zulbahri itu datang ke keluarga ini. Ya, yang kemudian Zulbahri itu sudah dianggap seperti halnya anak sendiri oleh keluarga tersebut. Berarti bisa dikatakan bahwa alur yang digunakan adalah alur flashback atau menceritakan masa lalu.
Nomor 4, latar yang tergambar dalam cerita pendek adalah, itu disebutkan secara langsung di dalam kutipan teks. Yang pertama adalah malam bulan purnama. Kami duduk di beranda depan. Nah, kemudian ada percakapan. Jadi percakapan di beranda rumah pada saat bulan purnama. Jadi suasananya tentunya adalah penuh keakraban ya. Jadi kita bisa memilih jawaban malam hari, karena bulan kan di malam hari. Di beranda rumah dalam suasana penuh keakraban. Jadi jawabannya adalah yang D, yang lebih tepat. Kemudian yang kelima. Soal hot ini termasuknya. Pada paragraf kedua teks tersebut terdapat kalimat yang tidak baku. Perbaikan dan alasan yang tepat agar menjadi kalimat padu adalah, kita lihat, frasa tertawa tergelak-gelak merupakan pemborosan kata. Seharusnya menjadi tertawa gelak atau tergelak-gelak. Ini benar ya. Tertawa itu kan sudah menunjukkan arti kegiatan berulang-ulang. Tertawa itu. Tergelak-gelak itu juga sudah menunjukkan tertawa yang diulang. Jadi kalau tertawa berulang-ulang dan diulang-ulang lagi, itu kan tidak cocok. Mestinya adalah tertawa tergelak atau tergelak-gelak saja. Tertawa tergelak itu maksudnya sudah menunjukkan berulang kali tertawa. Tergelak-gelak itu juga sudah menunjukkan tertawa yang diulang-ulang. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang A mestinya. Seperti itu. Kalau yang lainnya B, C, D, E itu sebenarnya sudah benar. Bukan benar ya. Yang lebih tepatnya adalah yang ini ya. Kalau kita analisa, asyik bukan masalah katanya, sambil menunjuk ke tengah itu juga sudah benar ya. Nah, kalau kita mau membandingkan dengan analisa arti ya, itu misal Pak Jul contohkan ya. Kalau misalkan naik ke atas. Nah, ini juga tidak efektif. Karena apa? Kalau yang namanya naik itu kan pasti ke atas. Kemudian turun ke bawah. Ini juga bukan kalimat efektif. Kalau yang namanya turun itu pasti sudah mengandung arti ke bawah gitu loh. Gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian selanjutnya nomor 5 jawabannya yang A ya. Kemudian yang ke-6 sampai dengan 10 ternyata ada cerpen lagi. Jantung hati, anak laki-laki itu berlari kencang meninggalkan pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Udara sangat panas, angin kencang, angin berdebu. Keringat kota diperas habis-habisan, matahari terbahak. Nah, ini lihat, matahari terbahak. Pelabuhan menjerit. Nah, ini spesial ini. Mungkin nanti ada pertanyaan tentang majas. Orang-orang pura-pura tak mendengar, orang-orang tak mau tahu, orang-orang sibuk dengan tas belanjanya sendiri-sendiri. Ini metropolis, Bung. Sejak kapan para sopir angkot itu mendahului para arsitek dengan berteriak, "Ini metropolis. Ini metropolis, Bung." Mengurusi diri sendiri saja hampir-hampir tak becus, bagaimana mungkin harus menanggulangi kebutuhan orang lain. Kerjakan yang mesti dikerjakan, tinggalkan yang mesti ditinggalkan. Seperti anak laki-laki 10 tahun yang terus berlari itu, ia tak mau tahu dengan urusan orang lain. Ia sedang diburu kebutuhannya sendiri. Ia tak mendapatkan bus atau angkot, ia terus berlari, ia tak peduli. Ia menuju ke arah selatan, barangkali ke Jakarta Pusat. Alangkah kencang larinya, apa ia tak punya pusar? Hanya orang-orang yang tak punya pusar bisa berlari sekencang itu. Tak lelah-lelahnya ia menyeberang di antara lalu lintas yang padat. Ia berzigzag di antara kendaraan-kendaraan yang menunggu lampu hijau. Ia menerobos di antara bus, angkot, mikrolet, kopaja yang macet. Orang-orang menengok kepadanya yang cepat menghilang, terhalang di antara pintu dan jendela biang lala. Mereka saling bertanya, ada apa anak itu berlari terus seperti ada sesuatu yang ingin ia temui.
atau kabarkan. Sesuatu apa itu? Tapi setiap pertanyaan belum terjawab. Selalu muncul pertanyaan baru. Anak itu agaknya merebut waktu, merebut tempat, merebut kesempatan sebelum segalanya terlambat. Ini bagus ya pemilihan katanya. Ibu, ibu, teriak anak itu. Laki-laki itu menyebut ibunya. Ibu, ibu, jangan menari lagi. Ia meminta ibunya untuk tidak menari lagi. Oh, jadi rupanya ibunya seorang penari. Tapi di mana ibunya? Mengapa ia berteriak-teriak? Apa ibunya mendengar teriakannya? Mengapa ia melarang ibunya menari lagi? Memangnya kenapa kalau ibunya tetap menari? Anak 10 tahun ini boleh jadi anak yang aneh. Beberapa orang yang berpapasan dengannya menanyainya kenapa ia berlari. Barangkali orang-orang itu bisa menolongnya jika ia butuh pertolongan. Namun anak itu acuh tak acuh dan terus berlari. Ada apa, nak? Ada apa? Nak, ngapain lo lari terus? Lo dikejar setan lo. Oke, ini teksnya. Nomor 6. Majas yang digunakan pada paragraf pertama cerpen tersebut adalah, nah benar kan apa yang saya katakan tadi. Nah di sini ada sebuah masing-masing kalimat. Matahari terbahak, pelabuhan menjerit, kemudian kendaraan-kendaraan yang menunggu. Nah itu semuanya kan seperti halnya benda mati tapi diibaratkan dapat berperilaku seperti halnya manusia. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa majas di dalam yang digunakan dalam paragraf di dalam cerpen, oh ternyata hanya paragraf pertama. Berarti kalau paragraf pertama ya ini tadi, matahari terbahak dan pelabuhan menjerit. Itu adalah majas personifikasi. Benda mati seolah-olah bisa berlaku atau bertingkah seperti halnya manusia. 7. Frasa yang berpola sama dengan anak laki-laki adalah, kita analisa satu persatu. Halaman belakang itu adalah frasanya DM. DM, halaman belakang. Kalau halaman kan bisa halaman depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Seperti itu. Kemudian buku tebal. Nah, buku tebal itu juga DM. Nah, kalau sedang makan itu MD. Sedang makan. Nah, itu adalah frase MD. MD bukan meninggal dunia ya. Menerangkan, diterangkan. Gadis cantik. Gadis cantik. Rumah hijau. Nah, ini semuanya DM. Kalau sedangkan anak laki-laki itu mengandung arti anak laki-laki itu adalah M, ini D. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Sedang makan. Ini juga menerangkan, diterangkan. Seperti itu. Kemudian 8. Kaitan isi cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah, nah ini kan intinya ceritanya adalah ada seorang anak lari cepat gesit ya, tanpa memperhatikan orang-orang, tanpa memperhatikan sesuatu. Itu mengandung maksud apa? Mengandung maksud bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak semestinya untuk ikut campur urusan orang lain. Kita tidak perlu kepo. Ya. Kebanyakan orang di dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan selalu ingin tahu urusan orang lain. Itu umum terjadi dimanapun. Seperti halnya anak sekolah itu juga iya. Khususnya apalagi yang ciwi-ciwi itu pasti rasa keponya luar biasa. Beda kalau kecenderungannya kalau bapak-bapak atau anak laki-laki lah, itu biasanya kecenderungannya cuek ya. Kayak Pak Jul sendiri itu juga tipikalnya cuek ya. Emang gue pikirin, bodoh amat gitu. Tapi kecenderungannya kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah orang-orang itu selalu ingin tahu apa urusan
orang lain. Nah, isi yang tersiratnya adalah sesuai dengan cerpen ini, yaitu tidak mencampuri urusan orang lain. Ini berkali-kali dikatakan di paragraf pertama ya di sini. Mengurusi diri sendiri saja hampir-hampir tak becus, bagaimana mungkin harus menanggulangi kebutuhan orang lain. Kerjakan yang mesti dikerjakan, tinggalkan yang mesti ditinggalkan. Jadi jawaban yang 8 adalah yang A. Kita lanjut ke nomor ke-9. Watak tokoh anak laki-laki yang gesit digambarkan melalui, nah ini diceritakan langsung oleh pengarang. Jadi di sini kan alangkah kencangnya larinya, terus zigzag, dia berlari zigzag melewati berbagai macam kendaraan, menerobos bus angkot Mikrolet Kopaja yang macet. Seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tokoh anak laki-laki ini digambarkan kegesitannya diceritakan langsung oleh pengarang, yaitu penjelasan pengarang. 10. Nilai yang terdapat pada paragraf ketiga adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini ya. Nah, di sini ada suatu hal yang menarik ya. Beberapa orang yang berpapasan dengannya menanyainya kenapa ia berlari. Barangkali orang-orang bisa menolongnya. Ada kata kuncinya, barangkali orang-orang itu bisa menolongnya jika ia butuh pertolongan. Nah, itu menunjukkan bahwa nilai cerpen yang terkandung di sini adalah karena hubungan antar sesamanya ya. Berarti kalau Pak Jul balikkan lebih ke nilai sosial, menolong orang lain. Nah, ini kan sudah ditunjukkan secara langsung di dalam kalimat yang diceritakan oleh si penulis cerpen. Jadi jawabannya adalah nilai apa tadi? Nilai moral ya. Malah jadi lupa lagi. Nilai moral atau nilai sosial ya. Jadi nilai sosial karena kegiatan tolong-menolong sesama manusia. Oke, gitu saya rasa cukup. Disclaimer-nya bahwa ini semua jawaban adalah berdasarkan pendapatnya Pak Jul. Misalkan kalian punya pendapat berbeda, silahkan bisa ditulis kolom komentar. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.